Sebenarnya sih ya tadi balik lagi ya, kita pengen banget syar'i itu menjadi tidak menyeramkan, menjadi lebih fun, lebih aksesibel Oke. juga tentunya. Nah, untuk menjawab keraguan itu ya pasti kembali lagi kita semua berlandaskan ilmu. Semua kita Mmm. balik lagi tanyakan pada guru, kebetulan kita ada, pembimbing ustadz, hafizahullah, yaitu Ustadz Azhar Khalid bin Seif. Nah, itu memang ada beberapa pendapat ya, karena memang fikih ini kan actually luas ya ilmunya. Mungkin ada ustadz yang berpendapat A, B, tentang fikih ya, Mhm mhm tapi mhm. tetap tauhid insyaallah satu, Mhm. gitu. Mungkin kita tidak bisa Mhm, mengatasnamakan semua ya, mhm, cuman dengan keterbatasan dan, ilmu yang kami dari guru dapat, yang kami mhm, percayai, mhm, beginilah. Jadi mungkin interpretasi mungkin ada juga yang masih oh, berpendapat itu harus hitam, ya tidak apa-apa. Kami juga pilihan ada sih masing-masing, pilihan, hitam juga mhm, ada gitu kan. mhm, Jadi ya lebih baik balik ke masing-masing lagi sih ya mhm. gitu. Masya Allah banget ya untuk, personal shopper sekarang itu bisa dibilang mereka tuh salah satu menurut aku ya, salah satu tonggak UMKM juga loh. Jadi mereka tuh Setuju. banyak spread the apa ya, news, the trend gitu Mhm. ya, banyak menyebarkan kebaikan juga. Jadi ya perpanjangan tangan dari kita para pelaku UMKM inilah gitu. Jasiper-jasiper itu rata-rata Mhm. dari kota apa sih? Kebanyakan masih Jakarta, Jakarta ya kalau dari masih kita Jakarta ya? ya? Kalau kalian jualannya aja online di website sendiri, tapi masih ada just tipper, itu mereka tuh ke audiens yang mana? Kenapa nggak beli langsung sama berarti Karena kan dia nge-war-nya itu. karena award-nya. Jadi begitu Oh. launch biasanya langsung mereka keep atau enggak sebelum launch mereka Oh udah pinter oh, juga dan just mereka punya tipper-nya mereka punya biasanya tim. Selalu kan? kita limit biasanya maksimal 2 pembelian kan kalau orang kan Mmm, ngapain dibanyak-banyak. Jadi mereka banyak orangnya oke, biasanya. selain Mhm. just tipper untuk tiket Blackpink, ya ini ada just tipper untuk baju Itzar. Iya ya Iya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modest Talk. Episode kali ini kita akan ngobrol sama salah satu nominasi Rising Modest Brand of the Year 2025. Nah, ini adalah brand syar'i. Temenku juga yang ternyata ngajakin teman-teman hajinya bikin brand namanya Itzar. Langsung aja kita panggilkan Yasmin dan di tengah. Dadah dadah. Halo, Yasmin assalamualaikum dan Dani, Iya. tapi panggilannya Dani. Iya. Yang ternyata Itzar itu bukan brand pertamanya, tapi udah brand kesekian, udah melanglang buana di banyak brand sampai pernah diinvest di buyback. Iya. Tapi di Itzar ini baru tahun Dua ya, mau masuk. kedua langsung masuk Rising Modest Brand of the Year. Insya Allah ya. Min, jangan senyum-senyum aja Aduh ya dong. Allah, malu deh nih. Makasih loh Mbak Hana. Tanpa dirimu. Jadi 2 tahun udah gitu ternyata katanya bajunya itu dijual pre-love lebih mahal dari harga sebenarnya. Masya Allah. Beberapa. Inceran banyak just tipper, sampai Amin. kalau beli katanya just tipper harus di-limit Iya. markup harganya. Kenapa? Apa yang bikin Itzar itu tiba-tiba ada dan jadi most wanted syar'i brand? Mungkin Dari Dani? mungkin ya. Jadi kalau singkat cerita, jadi waktu itu tuh aku sama Yasin pas ketemu di haji, kita tuh sama-sama punya satu pendapat yang Mhm. serupa gitu ya. Jadi Isar itu syar'i itu potensinya besar banget. Mhm. Tapi kenapa sih syar'i di Indonesia saat itu tuh Mmm. agak sedikit ditakutkan gitu, kayak agak-agak terlalu konservatif gitu loh. Ini perjalanan kalian juga nggak? Maksudnya kalian juga ada kayak kalau pas mau syar'i tuh kayak ragu-ragu gitu? Iya. Iya sih Mhm. sama untuk kita berdua juga untuk kebetulan saya masih belajar, mungkin saya belajar dari Yasmin, dari guru saya juga. Ustazahnya ya? Jadi waktu itu tuh, banyak hal yang kita lihat dari syar'i itu, caranya adalah apa-apa tidak boleh, kesannya Iya. gitu. Tapi justru, setelah kita ngobrol berdua ternyata, syar'i itu, Islam itu indah banget. Jadi yang sebenarnya banyak sekali yang diperbolehkan, tapi mungkin banyak yang nggak tahu gitu Iya, ya, Yas, ya. betul betul. Jadi kayak warna gitu, dulu kan identik dengan hitam, dengan warna gelap. Tapi sebenarnya setelah kita belajar dan Iya. juga sudah berguru gitu ya, Iya. warna itu juga dicintai oleh, Islam ya dengan Iya, atau dari diperbolehkan. syar'i itu sendiri. Jadi kita satu message yang kita Mhm. pengen sampaikan adalah sesuatu yang positif. Jadi apa-apa sih yang diperbolehkan di Iya. syar'i gitu sih. Kita Oke. bisa ambil Mulainya jalan dari situ. tengahnya lah ya. Heeh. Dan risetnya tuh berapa lama sampai akhirnya, kan perjalanan mau syar'i aja kita as a personal maju mundur Mhm. gitu.
ini perjalanan bikin brand syar'i terus berwarna. Itu kalian ada melakukan riset dulu atau tanya-tanya ustadz dulu kah gitu? Panjang ya. Iya, sebenarnya itu dari ketika kita belajar itu sendiri sih ya. Mungkin kan kita belajar ya beberapa ilmu fikih, mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, terus kita ngeliat nih, oh ada celah kok, ada jalan tengahnya tadi gitu. Kita fokus ke koridor-koridor yang diperbolehkan. Gitu sih. Jadi proses panjang itu dari 2022 kita ketemu di Haji, baru launchingnya tuh April 2024. Jadi lawan 2023. Risetnya berapa lama tuh? Mungkin sekitar 1,5 tahun untuk Risetnya riset. 1,5 tahun. Ya sampai sih ya. 1 tahunan. Sebenarnya gini, sebenarnya kan dari kita ketemu di Hajian itu bulan Juli 2022. Nah, ya udah pas banget tuh ketemu lagi mau lempar jumroh. Itu kebetulan walaupun kita kan beda grup haji ya tiba-tiba papasan aja gitu. Nah, terus pas banget di situ juga entah kenapa aku pengen banget tuh, ya Allah aku pengen satu bisnis yang kira-kira Engkau ridho ya Allah. Apa ya Allah, tapi aku bingung. Aku pengen punya brand syar'i deh, tapi aku nggak bisa gambar. Tolong aku ya Allah, gimana ya Allah? Tolong aku ya Allah. Gitu. Padahal Yasmin juga ini bukan bisnis pertama, karena aku kenal Yasmin dulu usahanya adalah balloon decoration. Decoration, benar. Seperti itu. Di Kemang juga kan? Iya, Iya benar, kan kantornya gitu. di Jadi ini Kemang. dari balon jadi kayak party planner. Semacam Terus udah gitu switch. ke baju syar'i gitu ya. Gitu. Nah, pas banget lagi berdoa di situ tiba-tiba papasan, bener-bener papasan pas mau lempar jumroh bareng itu. Oke, dan Udah kalian kita- nggak berdua aja kan? Ada 2 orang lain. Ya Ah, itu iya. kita bawa masing-masing. Bawaan. Kalau Bonita itu emang aku selalu partner aku di non-natal itu aku bikin Magic, House of Magic di Bandung sama Bonita. Kemudian aku ajak gitu, aku ngeliat value-nya dia untuk Itsar tuh ada. Terus kemudian untuk Kakak aku. operasional itu kita dibantu sama kakaknya Yasmin namanya Monita. Dia Monita. memang Oke. sangat kecil banget gitu. Iya. Jadi kita saling Talented di mengisi situ. lah Oke. berempat. Jadi berempat ada Yasmin bagian Bagian apa ya? Yasmin bagian sales Bagian ya. sales boleh. Terus Andani bagian Production. production, Monita bagian Operational. operational. Dan satu lagi Monita Monita. operational. Monita operational sama satu lagi yang bawaan dari Bonita. Bonita. Bonita dan Monita. Bonita bagian visual. Jadi berempat nih ya Visual. gitu. Dan sudah jalan 2 tahun ini, 2 tahun setengah, ada satu koleksi yang sering banget jadi rebutan yaitu knitnya ini gitu. Dan Iya. ini dari awal kan yang selalu dicari-cari. Iya betul. Jadi kita tuh dulu tuh memang aku sebelum ketika ngobrol sama Yasmin itu aku langsung kepikiran karena kan mungkin karena aku udah punya brand lagi yang memang trennya itu apa karakteristik utamanya itu knitting. Aku oh nih kayaknya bisa nih gitu. Gimana sih cari cara incorporate si knit ini ke dalam gamis yang praktikal gitu loh. Jadi pertama dia nggak panas, yang kedua dia bisa functional, makanya dilihat ada untuk Ini buat wudhu. kantong wudhu betul. gitu. Karena kalau ditarik kan stretch ya, nantinya jadi nggak cantik dan nggak genggam. Jadi dia selalu bisa dibuka dan ditutup gitu, dan nggak panas. Jadi kita berhenti di sini nih gitu. Karena kalau sampai daerah ketiak biasanya dia lebih gerah gitu. Oke, ini karena Dani ada background di bisnis fashion, jadi ngerti dan sudah tahu pasti production jahitnya kemana Iya, gitu ya. Aku tuh ngelihat entah kenapa top of mind aku harganya Itsar itu adalah 3 jutaan. Ternyata salah. Masya Allah, terima kasih loh. Alhamdulillah penampakannya Bisa 3 3 juta juta ya. Hana ya. Iya, ternyata tidak sampai 3 juta, tapi harganya di range untuk 699 sampai 1,6. 699 sampai 1,6. Karena begitu aku lihat baju yang aku pakai ini nih, nih, aku langsung melihat, wow, ini kos, ini kos, Bahannya ini kos, ini kos. Banyak. Makanya, jadi pas aku lihat dan ini material itu kayak semi sweat gitu Iya, ya. Semi sweat jadi tipis, bisa dipakai di tropical country di kayak di Indonesia ini, tapi juga tidak ada nerawang. Jatuh ya nggak nerawang gitu. Jadi aku begitu ngelihat aku pikir oh ini yang harganya 3 juta, ternyata bukan. Ini belum launching by the way. Iya, Oke. Bahana jadi yang Sedikit pertama loh. sneak peek untuk koleksi yang akan tayang Di minggu depan insya Allah. minggu depan ini. Oke, jadi ini untuk pertama kali launching nih. Biasanya kan kalau brand itu langsung ketemu niche-nya ya. Ya. Kalian tuh brand syar'i yang ini yang gimana? Karena kan baju syar'i juga udah banyak. Aku setiap ditanyain, Mbak, aku kayak pengen bikin brand, udah banyak gitu. Bener kan? Udah banyak gitu. Dan kalian tiba-tiba datang di 2 tahun ini di kala persaingan tuh lagi banyak-banyaknya, lagi kenceng-kencengnya. Terus kalian datang
niche apa yang pengen kalian? Kita kalau bisa dipikir kita lebih ke eksperimentatif dan eklektik sih ya kalau dari stylenya. Kita memadukan warnanya tuh lumayan gitu loh. Jadi nggak terus multiple Warna, material. Jadi knit dengan bahan untuk gamis, kemudian itu kancingnya itu kita pakai untuk membuat tekstur dan lebih berat. Jadi kan kita pengennya jatuh, oh ini terlalu ringan, tapi bahannya bagus, kita kasih kancing buat weight. Jadi dia nggak keangkat kalau kena angin. Jadi semua tuh ada fungsinya. Jadi ini bukan kurang kerjaan nambah-nambahin ya. Karena aku pas ngeliat kayak ini tuh kan jadinya kasihan banget. Ternyata di belakangnya ada juga, biar depan belakang beratnya sama. Jadi kalau dipakai tuh dia tetap anggun dan menutup gitu. Ya, dan Lalu desainernya anak teknik industri. Iya, aku dulu desain mesin soalnya sebelum Baik. ke fashion aku desain mesin. satu lagi ya, kita akan kupas tuntas dulu masalah produksi karena kita perlu nge-crack nih kenapa ini brand baru tiba-tiba dicari-cari dan jadi most wanted gitu. Pertama satu tadi ya, keberanian untuk mengeluarkan koleksi dari perpaduan material kain yang berbeda-beda. Karena biasanya tuh syar'i pasti mainannya kainnya itu lagi lah gitu ya. Tapi ini tuh variasi kainnya berbeda, potongannya juga berbeda, materialnya berbeda, dan ternyata setiap potongan dan Ada maksudnya. aksesoris itu ada tujuannya gitu ya. Jadi tadi kancingnya buat ngasih efek berat. Dan juga nih aku kerudungnya. Tadi pas lagi lihat ini kerudungnya. Terus loh, ini ternyata 2 lapis. 2 lapis ya. Terus aku langsung kayak wow, penjahitnya hebat banget. Karena ini materialnya tipis banget. Tapi dibikin 2 lapis biar nggak transparan. Kalau aku tim produksi, cari aja kain yang lebih tebal. Iya, selapis aja ya. Selapis aja. Nggak anggun. Ya Jatuh di kepalanya itu beda beda banget. nggak beda. Dia agak silky kan, jadi dia bisa menguruskan di daerah sini nih, daerah Lehernya leher. gini. Kalau dia berat tuh kayak dicekek. Jadi karena ini ringan, jadi nggak bisa nafas. Kadang-kadang kan kita yang panas tuh daerah karena kita biasa ngelilit juga kan sesak gitu ya. Makanya harus agak tipis. Jadi bisa dilihat ini bagian sini. Kalau tukang jahitnya nggak jago, keriting. Iya, dan atau gembung ya. Atau gembung. Nah, karena ini kebayang kan kain yang tipis dilipat, orang jahit 1 lapis aja kadang suka males. Dan ini juga mungkin yang akhirnya bikin Itsar jadi banyak dicari-cari karena potongannya yang nggak biasa ya. Ya, kita tidak mau mengorbankan kualitas dan kenyamanan untuk scale production gitu aja sih. Untuk beberapa, tapi kan menurut kami itu kan ada pembelajaran gitu ya. Mungkin awalnya emang kita kan masih belajar, jadi ini bisa slow. Tapi tukang jahit kami kan udah ribuan kali. Karena bikin. masih idealis ya. Mereka karena bikinnya itu aja lama-lama jadi cepat. Jadi kita bisa pelan-pelan ramp up the production karena dia terus bikin hal yang sama gitu. Jadi dia udah biasa nih finishing gitu. Awal-awal lama banget, mungkin sehari berapa piece, tapi sekarang karena dia udah setiap hari mengerjakan yang sama udah bisa. Produksi internal sendiri. Untuk himar ya, karena yang megang himar tuh agak susah karena tanganan banget. Jadi kita timnya internal untuk himar. Dan cutting muka tuh susah ya buat dia. Dan beberapa abaya. Oke. Dulu nih 2010 zaman aku pakai jilbab aja. Awal aku pakai jilbab 2004 sih. Awal mau pakai jilbab aja sering kayak, udah pakai jilbab masa masih misalnya masih pergi ke sini kayak banyak standar gitu kan. Sekarang pakai jilbab udah nggak ada lagi lah kayak gitu. Tapi sekarang syar'i malah yang lebih sering di tanda kutip di judge ya gitu. Terus kalian bikin warna-warni ini dengan kan katanya kalau syar'i tidak boleh terlalu berlebihan. Tapi batasannya apa gitu. Terus kalau syar'i ya udah pakai hitam-hitam aja, dia nggak boleh jadi pusat perhatian gitu. Nah, kalian menangkis anggapan ini dengan misi kalian yang pengen gak mau ada lagi keraguan buat mereka yang syar'i. Di tengah-tengahnya itu gimana tuh kalian? Iya, sebenarnya sih ya tadi balik lagi ya, kita pengen banget syar'i itu menjadi tidak menyeramkan, menjadi lebih fun, lebih aksesibel juga tentunya. Nah, untuk menjawab keraguan itu ya pasti kembali lagi kita semua berlandaskan ilmu. Semua kita balik lagi tanyakan pada guru. Kebetulan kita ada pembimbing Ustadz Hafizahullah, yaitu Ustadz Azhar Khalid bin Saif. Nah, itu memang ada beberapa pendapat ya, karena memang fikih ini kan actually luas ya ilmunya. Mungkin ada Ustadz yang berpendapat A, B tentang fikih ya. Tapi tetap
tauhid insyaallah satu gitu. Mungkin kita tidak bisa mengatasnamakan semua ya, cuman dengan keterbatasan dan ilmu yang dari Kami guru dapat. yang kami percayai, beginilah. Jadi mungkin interpretasi mungkin ada juga yang masih berpendapat itu harus hitam, ya tidak apa-apa. Kami juga Pilihan ada sih masing-masing. pilihan hitam juga ada gitu kan. Jadi ya lebih balik ke masing-masing lagi sih ya. Tapi yang digarisbawahi adalah ikhtiarnya ya, sehingga tidak lagi membuat orang yang mau syar'i jadinya segan gitu Iya. ya. Orang yang mau syar'i jadinya kayak ragu-ragu, takut dijudge duluan Iya, gitu ya. Gitu. benar-benar. Dan kita dalam setiap desain itu kita selalu mencari reference apa sih yang lagi tren gitu. Misalnya kan ini kalau misalnya ada brand luar nih yang kayak simple cuttingnya aneh-aneh gitu kan. Oh ini kita bikin versi syar'inya kayak gini. Interpretasi kami terhadap apa yang tren itu ya kayak begini ya, dengan sini mungkin lebih monogramish gitu. Kemudian ini dengan cutting yang a bit asymmetrical dengan patch sambungan, itu semuanya dari kayak merepresentasikan apa yang tren yang sedang berjalan, kita masukkan ke dalam gamis abaya. Oke, emang dari Itzar sendiri referensi dari luarnya dari brand-brand apa nih? Tergantung sama kita lagi kayak, kan kita seperti koleksi kita yang baru nih Identity. Jadi kan orang tuh stylenya masing-masing ya, beda-beda. Ada yang suka lebih kayak simple cut, terus kemudian ada yang lebih suka flowery atau lebih suka yang fun gitu kan. Ada yang lebih suka feminin, ada yang lebih suka a bit boyish. Jadi kebetulan kita mencoba melihat aja dari market seperti apa yang mereka suka dan mencoba membuat koleksi sesuai dengan pribadi mereka masing-masing gitu. Jadi mencoba mengedepankan customer POV gitu sebelum kita pribadi aku dan Yasmin. Karena kebetulan kalau aku sendiri tiap hari pakai baju olahraga karena tiap hari olahraga. Jadi rutin. Aku sehari-hari masih pakai baju olahraga juga tetap syar'i. Kebetulan aku masih belajar jadi masih lepas pasang. Kalau belum ini Kalau adalah Ibu Yasmin baru yang saya Iya, terakhir kemarin Padela juga masih panjang-panjang juga kan. Alhamdulillah. Cuman ya itu ya, berarti impresi pertama untuk brand yang baru tampil adalah kita nggak menakutkan dan please welcome us gitu ya gitu. Kalau misalnya tadi pengennya gayanya agak boys, ya udah nih ini interpretasinya Itzar untuk tampil boys yang syar'i, tetap aja pakai rok kan gitu. Cuman yang mungkin dari material ini yang agak boyishnya gitu ya, cuttingannya gitu ya. Oke, dan itu akhirnya yang diangkat di Identity. Yes, betul. Oke, jadi itu yang mau ditampilin. Ada apa aja tuh nanti di launchingnya di Identity? Banget, pokoknya kita dia baju. Salah satu yang selalu dicurhatin sama customer adalah perlu baju kerja yang syar'i tapi masih bisa diterima sama misalnya mereka kan banyak dealing dengan orang dari luar, terus kemudian juga banyak entitas-entitas non syar'i lain yang mungkin dibuat kayak baju kantor gitu loh, dari segi fabriknya, kemudian desainnya kita upscale sedikit dengan kasih bordiran dan a bit shiny look gitu loh, jadi kayaknya proper gitu untuk masuk ruang meeting ketemu dengan bos-bos besar gitu. Masih rapi ya. Masih rapi. Jadi harapannya yang pakai Itzar ini juga adalah misalnya working women, terus udah gitu yang banyak ketemu sama banyak orang gitu, aktif di luar gitu. Yang PTA moms juga ada nih kayak yang Yasmin pakai nih, kan bahannya lebih ringan. Apa tuh PTA moms? Parent Teacher Association moms yang sibuk lah. Benar Yasmin. PTA gitu kan. Seperti yang dia pakai gitu. Boleh dong Min, dikasih lihat Min. Nah, jadi bahannya itu lebih kayak katun, full katun, dan dia bisa buat sehari-hari gitu. Kemudian ada juga pakaian yang inspire-nya dari jazz, jadi dia lebih berat gitu, jadi lebih structure, itu juga ada. Dan ada juga athleisure yang bahannya tuh kayak bahan-bahan semi sport gitu. Jadi benar-benar dari pagi sampai malam lah. Oke, harapannya ke sana ya. Dan akhirnya ini udah sampai ribuan koleksinya? Insyaallah. By the way mau nambahin sedikit Mbak Hana, customer kita tuh juga ada yang backgroundnya tuh dari PNS Mbak, dan alhamdulillah sekarang di pemerintahan itu sudah welcome sekali gitu. Di Pemda sudah welcome sekali dengan pakaian syar'i, dan kebetulan banget aku memang sering ngobrol ya sama beberapa customer gitu, jadi mereka curhat dan juga kasih insights gitu. Jadi untuk koleksi yang terbaru ini mereka udah pada kalau ketika kebayang mirip PNS. Oh iya, warna ini ada warna-warna PNS. PNS friendly. PNS friendly. Oke, itulah sebuah kondisi yang baru PNS friendly. Jadi warna apa? Olive Ini kan apa?
Nanti jangan-jangan kuning partai and friendly. pengen banget. Partai friendly nih. Friendly. Jangan-jangan agak kuning, biru. Aduh, Berarti iya. menerima pesanan Boleh, seragam. boleh. Menerima pesanan seragam syar'i ya. Cari Langsung version hubungi. dari kebutuhan kamu. Aduh ya Allah. Oh jadi ya karena insight dari customer juga ya Iya. gitu. Sering Jadi, ngobrol sama customer itu. Oke, siapa sih yang paling sering ngobrol sama customer? Iya. Senang Aku ya. kali. Aku Aku orang yang sering ngobrol sih. Aku di meja produksi. Terus suka ada insight-insight apa Min? Banyak. Apalagi dari reseller tuh. Apa aja insight-nya? Reseller tuh maksudnya personal shopper sih. Personal Karena kita shopper. belum buka Dia mah reseller juga nggak tahu sih reseller ya. apa, taunya personal shopper. Karena kita belum buka reseller Ya, kebetulan belum. ya gitu. Jadi apa ya? Misalnya mereka Just suka kasih tipper. Oke. suka kasih masukan pastinya, dan Masya Allah banget ya untuk personal shopper sekarang itu bisa dibilang mereka tuh salah satu, menurut aku ya, salah satu tonggak UMKM juga loh. Jadi mereka Setuju. tuh banyak spread the news, the trend gitu ya. Banyak menyebarkan kebaikan juga. Jadi ya perpanjangan tangan dari kita para pelaku UMKM inilah gitu. Just tipper itu. Rata-rata dari kota apa sih? Kebetulan masih Jakarta ya kalau Masih dari kita Jakarta ya. Kalau kalian jualannya aja online di website sendiri, tapi masih ada just tipper, itu mereka tuh ke audiens yang mana? Kenapa nggak beli langsung sama? Karena Berarti kan dia- war-nya itu. Karena war. Oh. Jadi begitu launch biasanya langsung mereka keep, atau enggak sebelum launch mereka Oh udah pinter juga just dan mereka punya tippernya. tim. mereka punya biasanya tim. kan. Selalu kita limit biasanya maksimal 2 pembelian kan, kalau orang kan ngapain dibanyak-banyak. Jadi mereka banyak orangnya. Oke, selain just tipper untuk tiket Blackpink, ya ini ada just tipper untuk baju Itza. Iya, ya Allah. Memang ada di dunia ini ibu-ibu yang males belanja, banyak males Iya, nge-war, dan malas nge-war. males nge-war apapun ya. Maksimum biasanya 2 ya, biasanya 2 pieces per Per Stock. collection. collection. Oke. Tuh. Jadi jangan khawatir yang mau belanja nggak akan habis semua sama just tipper karena di limit ya Iya. gitu. Tapi itu juga penting ya untuk mendekati just tipper karena dia Benar-benar. berarti paling tahu Tonggak dan UMKM. tonggak UMKM para just. Dan mereka juga ngasih product knowledge ke customer kita kan. Karena Betul. mereka biasanya datang lihat, megang dan ukur, bantu. Jadi dia membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan customer. Jadi kita terbantu sekali sih. Datang Bantu lihat sekali, megang insya Allah. kemana tuh? Kadang-kadang di event, atau enggak kita ada kayak small Gathering. showing gitu, mini showing untuk teman-teman. Kita punya kayak yang lebih dekat ya, kita punya kayak circle of just tipper yang kita yang udah bekerja sama kita. Juga insya Allah kita juga kerja sama agar berlangsung dengan berjalan dengan baik. Kita juga ngasih tahu mohon untuk upsellnya tuh harganya juga dibatasi dan lain-lain jangan gitu loh. terlalu Jadi mahal. karena customer kita biar merasakan sesuai value harga yang kita kasih gitu kan. Misalnya kita kasih di 799, sebenarnya kita maunya customer membeli dengan pricing seperti itu. Cuman karena keterbatasan mungkin harus membeli naik. Mohon jangan terlalu tinggi gitu. Kita Oke. kadang-kadang meminta pengertian ya juga. Oke ya karena lagi-lagi karena just tipper adalah tonggak perekonomian ini juga di bidang apapun, industri Masya Allah. apapun, Iya, betul. termasuk konser. Iya, Jadi betul. kita hargailah markup itu untuk usahanya dia lah ya. Capek loh, capek Capek. banget. Dan mereka bikin juga satu-satu. kadang beli dulu ya. Jadi kayak memegang resiko inventory juga dari kita. Jadi oke. ada inilah. Mereka keep biasanya. Oke ya, mari kita hargai usahanya. Itu kan Betul, salah satu dan kadang-kadang ibu-ibu kan, Iya, mostly. ibu rumah tangga, jadi ngambil Pemberdayaan margin. ibu-ibu. Oke. Kita beberapa ya, masya Allah ini ya janda ya waktu itu dia Iya, iya. baru kehilangan suaminya, dia cerita ya, terus mau belajar jadi just tipper. Alhamdulillah ya untuk Iya, event Masya yang Allah. kemarin terakhir itu kami undang untuk mencoba berjualan online dengan just tip. Dan kita buka dia sebagai salah satu official just tippers, dan alhamdulillah membantu ya gitu. Iya, alhamdulillah. Dengan Masya dia dengan usahanya sendiri gitu loh, jadi Oke. bisa mencari masuk. Seneng ya kalau misalnya punya usaha yang berimpact, berasa, gak usah sama ribuan orang dulu deh, Iya, berimpactnya betul. sama satu aja dulu, terus Benar, lebih sekitar ngena lagi kalau berimpactnya tuh sama perempuan Iya. gitu. Masya Allah. benar. Kita juga kebetulan mungkin bisa dilihat ini Ana. Jadi kita kan punya konveksi ya di daerah Bekasi, dan ini kemudian adalah kerjaan ibu-ibu di sekitaran gitu. Jadi kan aku pikir, aduh ini kasihan banget banyak yang butuh tambahan, dan aku bilang biar ini tidak menjadi abaya biasa dan banyak orang yang ikut order, kita tambahin jahitan stitch ini. Kadang-kadang sebenarnya Stitch bukan ya. hanya estetik, tapi juga memastikan mereka keberlangsungan mereka ada job gitu loh. Ketemu ibu-ibu ini dari mana?
banyak lah ya tentang konveksi kita kan di Bekasi tuh banyak Tetangga-tetangga kompleks-kompleks sekitar. gitu, dan kita kan dengan beriring waktu banyak kenalan gitu kan. Terus ya banyak juga sih kayak termasuk ada yang disabilitas segala macam juga Ya. kan, ini kan sesuatu kerjaan yang berulang dan bisa dilatih jadi kecil-kecil. Jadi kita kadang-kadang mungkin pricing kita itu tidak terlalu tinggi untuk memastikan mereka selalu ada job terus. Kalau terlalu mahal Ya, dan kita motivasi nggak jualan kan mereka juga nggak ada kerjaan. Biar semua roda ekonominya tetap berjalan, kita mencoba ya ngasih-ngasih yang kecil-kecil ini, yang penting ada Ada lah terus, gitu, ada gitu ya. terus lah gitu loh. Ini ceritanya nanti akan ada kan, akan diceritain Kadang di kita kalau merasa tidak terlalu impact, maksudnya impactnya ada tapi masih terlalu kecil, nggak berani buat Nggak diangkat berani, ya, karena efeknya tuh masih belum bagus loh secara besar cerita gitu ya. Maksudnya memberdayakan ibu-ibu sekitar, memberdayakan disabilitas, karena mereka kan butuh sesuatu ya itu yang Iya. berulang-berulang Iya, itu ya heeh. gitu. Betul. Oke, Ya, jadi jadi berkah lah insya Allah pengennya. iya, karena doanya udah di depan Ya Allah, tanah suci. ya Yasmin loh yang berdoa loh. Ah, ya Allah. Kata aku ini selanjutnya adalah teman-temannya Yasmin yang pasti kalau udah Yasmin suruh beli nggak akan berani nolak gitu ya. Kalau Yasmin udah, tolong dong beli barang gua gitu ya. Pak Yasmin, ini itu kan lo semua percaya. Kekuatan Yasmin, ibu-ibu sekolah, Persuasifnya benar, ibu-ibu pada, ibu-ibu Ya Allah, sekolah. Nah, para suami nih yang ibu-ibunya aktif di luar itu tuh memberikan impact ibu-ibu lain yang suka nggak tega kalau nggak dibeli. Iya, kita saling membantu ya. Saling bantu menggerakkan Ini emang anak berapa sih, Min? Ah, Kan? Nah, Luar udah biasa kan? ya. Jadi dari 4 anak, 4 grup sekolah. ya benar. Beda kelas lah. Beda kelas. sekolah juga. Jadi itu ternyata Itsar niche-nya ada Iya, bagian Masya Allah. jualin. Emang kita entrance awalnya dari situ ya, baru mungkin masuk yang Oh, lain-lain. bener ya? yang Dari komunitas ibu-ibu kajian. sekolah. Mungkin Tahu ya. komunitas komunitas kajian itu kajian. mostly kan ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian baru ke kantor. Makanya sekarang tuh orang yang bekerja dan bersyari udah mulai banyak tuh, alhamdulillah. Dengan Itsar mereka pede untuk ke kantor dengan Senang syari. banget sih. Iya, dan di teman-temanku juga udah mulai kalau misalnya mau umroh Kajian. pakai Itsar. Amin, Jadi Masya Allah. misalnya yang belum syar'i tapi udah jadi top of mind kalau mau umroh pakainya Itsar. Bisa Karena panggil lagi soalnya. karena si ini nih yang Sinitnya ya. sinitnya ini. Sinitnya, Jadi ya. kayak kalau umroh kan kadang di dalam Masjidil Haramnya Dingin. dingin, ini Iya. tetap ini tapi dipakai wudhu enak gitu. Ringkes Dari ya. pesawat juga enak ya. Iya. Enak ya. Soalnya balik lagi Mbak Hana, tadi mungkin belum aku sampaikan. Aku awal yang pas ketemu Kak Dani itu, aku nanya, Kak, bikinin gue brand syari dong, yang buat gue pakai ke Plaza Indonesia. Iya itu. Sama buat ke Ritz Carlton. Sama buat ketemu Mbak Hana. Tapi itu circle Mbak Hana. Yasmin itu Hijabers-nya. sangat tahu apa yang dia mau ya. Spesifik loh. Aku mau brand syari yang buat aku Jadi bawa. kalau aku interpretasinya karena dia sangat spesifik kayak kok Blackpink trending banget, kita bisa nggak sih Iya, keluarlah rehearsal. Abargo. Kalau kata aku sih nggak apa-apa ya, tapi nggak tahu kata Ustadz ya. Kan mencari Ya, inspirasi di boleh podcast. di mana aja. Iya. Yang Instagram itu FYP ya? Muncul Oh, aja muncul. itu. Dapat Boleh. push ads. Tapi itu tuh kataku sebuah definisi yang langsung tergambar. Bikinin gua syari yang bisa gua pakai ke Plaza Indonesia. Dan Betul. Ritz Carlton. Dan Ritz Carlton. Oke. Spesifik kan? Oke Karena gitu. kalau misalnya kita mau bikin brand syari, misalnya antara yang datang ke Ritz Carlton sama yang misalnya datang ke Mulia aja, itu bisa beda beda. kan? Karena yang Mulia mungkin lebih oldies, Iya. karena brand karena hotelnya udah lebih lama gitu. Spesifik kan, makanya aku tuh gampang menginterpretasikan apa yang dimau. Kalau kita ceritain lebih lanjut tentang The Identity, karena ini akan launching, ada berapa koleksi, akan ada kemeriahan apa aja di launchingnya The Identity. Mungkin yang hari pertama kita ada 3 hari basically. Kayaknya mungkin targetnya 1.000 undangan ya. Jadi udah kayak ngunduh mantu tuh Mbak. Salamannya Mikirnya udah ngunduh mantu loh, anaknya cowok ya. 3. Cowok-cowok awal-awalnya. Bukan ngawinin Dua anaknya. cowok semua.
Gitu. Jadi mungkin hari pertama kita akan mungkin lebih ke acara buat komunitas, kita ada kajian ya 2 sesi. Terus juga hari kedua itu baru all day untuk loyal customers dan juga invitation. Dan hari ketiga dibuka Bebas. untuk umum insyaallah. Hmm. Dan juga di situ juga kita pengen, karena kita punya tagline gitu Mbak, tagline kita adalah Uhtis support Uhtis. Jadi gimana caranya kita pengen ngajak teman-teman kita, kan banyak yang ibu-ibu yang bisnis makanan misalnya ya, punya brand makanan. Yuk kerjasama, tapi ya kerjasama barteran gitu. Di situ mereka bikin booth, tapi mereka support makanan di situ juga. Oke, masih bisa dibukakah untuk tenan selanjutnya atau udah close? Udah close. Oke, jadi tinggal datang aja nanti ke eventnya The Identity, launchingnya Itzar koleksi terbaru untuk koleksi Ramadan ya. Bukan. Untuk Launching aja. Ramadan ada lagi. Jadi belum jadi. belum jadi. Oke, tanggal boleh langsung di-mention aja ya tanggalnya ya, biar langsung datang, apalagi di hari kedua dibuka untuk umum. Ya, 25, 26 dan 27 November 2025 insyaallah. Tempatnya di Cibis The Gallery, Cilandak, Jakarta sini sih ya. Oke, jadi enak tuh di situ. Kalau bisa sih di jam-jam siang, karena kalau sore menghindari kemacetan, mendingan datang dari jam 10 sampai jam 3 tuh, di situ udah enak gitu, dan banyak tempat makanan juga Betul, tadi ya. Iya, ada, dan bisa bawa anak. Itu kan ada playground yang Ada bagus playground tuh banget, di yang situ. ada Apollo-nya Kita itu kan. kita udah kerjasama juga di situ. Jadi ada Oke. voucher. Terus kita bikin suasananya agak nyaman, jadi orang untuk berlama-lama juga kita ada seating, juga kita bikin nyaman lah untuk nunggu anak gitu ibaratnya. Oke, exhibition juga semi-semi Ada, exhibition. semi-semi. Oke. Jadi misalnya ada yang kita targetkan seperti abaya untuk on the go kayak untuk naik MRT dan lain-lain, terus juga dekornya agak-agak semi-semi MRT gitu. Jadi ada fungsi yang dikaitkan sama desain gitu. Oke, abaya on the go. On the go. On the go. Buat swag dia Swag. kayak Jenny. Benar. Spesifik ya gitu. Bukan Jenny tapi Yeni gitu. Yeni. Aduh, ya. Di usia masih 2 tahun ini, 2 tahun lebih lah ya di Itzar ya. Terus sampai dibawa ke Paris. Itu gimana ceritanya? Bismillah. Jadi waktu itu tuh kebetulan aku traveling ke sana kan bulan Juli ya. Juli 2025 ini. 2025. Nah, aku kebetulan stay di tempat kayak pemukiman yang banyak komunitas muslimnya di situ. Kayak diceritain dulu dari mana dapatnya? Siapa yang ngajakin? Oh, yang traveling dulu nih, bulan jadi Juli awalnya traveling sendiri. dulu. Oh, oke. Jangan ngajak anak-anak gitu kan. Terus aku lihat, oh banyak juga. Ternyata kan aku pikir kan mereka tuh gayanya sedikit berbeda sama kita kan. Maksudnya lebih santai untuk cara berjilbabnya. Tapi ternyata untuk yang istilahnya pakai panjang-panjang ini tuh juga banyak gitu. Aku ngelihat, ada potensi banget nih di sini gitu. Dan bismillahi ta'ala bulan Oktober kebetulan Pemprov Jakarta itu ngajakin kita untuk ikut di acara Cus Jakarta gitu. Terus sebagai salah satu UMKM di Paris waktu itu. Dan itu persiapannya kayak cuman 2 minggu atau sebulan lah gitu. Kayak bener-bener last minute banget. Doa apa di Paris sampai gagal akhirnya? Luar biasa ya. Beneran loh. Jadi sekali mikirin ngucap langsung beneran, karena Juli liburan, Oktober berangkat. Alhamdulillah visa masih aman kan. Iya, benar. Dan tapi maksud aku tuh ke situ sebenarnya kita agak-agak nggak pede juga sih Mbak, karena kan ya maksudnya kita brand baru, siapalah kita gitu ya. Terus kayak ya mungkin European mungkin beda kali ya stylenya. Nah tapi karena aku bener-bener udah ngeliat langsung di bulan Juli itu, aku kayak Bismillah deh, ya udah deh kita cari momen ini, kita jadikan momen ini sebagai momen kita riset aja gitu. Jujur aku yang awalnya pesimistik sih, cuman Yasmin karena udah melihat langsung, oke lah boleh. Cuman kita sebelum berangkat memang udah kayak persiapan iklan tembak, jadi untuk melihat gitu event kita langsung di sana. Jadi kita nggak mau yang datang itu hanya sekedar undangan event. Kita benar-benar pengen organically nge-reach orang European yang nggak tahu Indonesia, nggak tahu itu, tapi dengan nggak tahu Itzar siapa, nggak tahu Indonesia mungkin, cuman dengan iklan yang kita persiapkan untuk mereka dengan abaya-abaya kita, mereka kalau ternyata ke clickbait atau kayak itu berarti artinya cocok gitu. Dan alhamdulillah bagus ya hasil ads yang kita tembak ke sana. Jadi pas ads itu sebelum berangkat. Jadi decision making akhirnya go itu adalah bikin ads dulu. Menarik banget ini. Sama tugas Pemprov juga. Maksudnya di samping kan harus persiapan betul. Jadi pasti dari situ juga ketahuan kayak produk mana yang di adsin, mana yang bagus, mana yang kita juga kebetulan pas banget kita lagi bikin beberapa abaya yang modelnya kita pikir cocok gitu ya sama market European gitu. Dan alhamdulillah ketika ke sana
ya itu kita coba tarik komunitas yang benar-benar istilahnya apa ya, bule ya, uhti bule. Uti Karena pari bule, semua uti pari. tamunya di situ benar-benar istilahnya bule gitu ya. Dari kita juga kerja sama satu komunitas juga, dan juga dari ads juga itu mereka datang. Nah aku bener-bener pengen ngelihat organik tuh kayak gimana sih. Ternyata alhamdulillah mereka tuh suka gitu sama produk Itsar, dilihat dari basket size-nya. Mereka bener-bener beli dan basket Borong. size-nya itu lumayan gitu, kayak sampai satu 8 orang piece. 6 sampai 8 pieces gitu. Rata-rata tuh orang Paris atau biasanya kan orang Suburbs kayaknya ya. Jadi mereka mau on the way to office gitu, dan mereka tuh lucunya ngasih lihat handphone, mereka screenshot gitu iklan kita gitu loh. Jadi Makanya beneran kita tahu tapi reach dari dan mana mereka sih? sampai datang, padahal itu untuk budget kita yang kecil banget kita lempar, itu menurutku udah cukup berhasil karena kita nggak terlalu spend besar gitu loh Iya. untuk acara ini. Cuman ada yang datang dan convert beberapa, itu tuh udah bagus banget sih mungkin. Oke. Dari ads ya, bukan undangan langsung gitu. Karena katanya yang orang muslim di Eropa itu kan pendatang. Iya, pendatang juga. Mereka ada dari Maroko, Aljazair, sama satu lagi apa ya? Itu Tunis. tapi mereka lokal. Tapi mereka iya, lokal iya, memang iya, di situ iya. stay-nya. Oke. Gitu. Jadi apa ya, satu hal yang ini mungkin kita nggak lebih ngelihat hasilnya dulu atau gimana-gimana, tapi yang penting aku senang aja bahwa produk kita tuh diterima gitu loh. Dan cocok ya, ternyata bisa ada marketnya gitu. Karena aku pikir kan awalnya beberapa produk kita mungkin stylenya lebih ke Melayu lah ya, mungkin lebih ke market Singapura atau Malaysia, tapi ternyata alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudah dipercaya. Terima kasih sudah digambarkan. Terima kasih juga Udah di ads. udah di adsin, diiklanin gitu. Soalnya aku paling maksudku aku very conscious about spending gitu kan. Jadi maksudku ini apa nih hasilnya? Karena aku emang cukup pesimistik. Dinaikin gak harganya? Oh iya, tentu dinaikin, Harus. disesuaikan. Oke. Soalnya kan kita Terus juga setengah mikir sampai kalaupun 1,3. suatu hari kita akan kirim sana kan ongkos kirimnya lain-lain kita harus hitung customs dan lain-lain. Nah, Jadi kita pajak. itu yang lama dengan 2 minggu kita hitung-hitungan, terus habis itu menentukan bawa baju apa, itu alhamdulillah terbantu dengan ads itu kan. Kita yang ini responnya bagus, itu yang kita bawa gitu. Oke. Bocoran dong, jadi untuk Ukti Paris itu bajunya yang seperti apa? Ini? Lebih kayak yang dipakai yang Airline kah airline atau sama one ini. piece gitu? Airline. Abaya? One piece juga, two piece juga sebenarnya oke sih. Tapi ya mereka kebanyakan yang one piece dan juga bahannya mungkin lebih agak tebel. Mereka agak lebih nggak pede ke yang tabrak motif. Iya. Nah, kita tabrak motif untuk kita Melayu. Dia suka warnanya oke, mix and match warna oke. Cuman kalau untuk pattern mungkin karena ini kan ada yang pattern, tapi kita punya yang polos, mereka oke. Cuman kalau yang a bit kayak motif ya, yang a bit motif agak kurang. Jadi kalau kayak gini sih masih aman, mereka Oke. suka gitu. Dan Kalau mereka ini loh jilbab? sangat amat. Jadi kan kita riset juga, terus kita tanya, ternyata mereka itu sangat amat concern sama yang namanya kualitas. Karena mungkin mereka ada beberapa brand yang sudah terkenal di situ, tapi kok kualitasnya dengan harga semahal itu jauh lebih mahal istilahnya kan ya, tapi kok kualitasnya kayak gini gitu. Mungkin wettable or nggak tahu ya gimana. Nah gitu, jadi ketika mereka lihat kualitas kita dan juga bahan kita, ya mereka senang aja sih gitu. Berangkat sama siapa tuh main kesan? Suami. Berdua jualan? Tapi suamiku enggak sih, dia sendiri kayaknya tuh. Sendiri ketika Tapi itu kita dikasih tim sendiri. dari Oke. Pemprov, kita dikasih tim di sana sih. Dan ya udah. Jadi itu kayak showcasing juga, ada Yes, booth buat betul. jualan gitu. Iya, jadi benar-benar bikin mini community gathering lah di situ. Kita sediain lapis legit, makanan semuanya loh di situ kayak. Dan coba kita kasih biasa nge-hire mahasiswa Indonesia masih di di sana sana buat buat jadi bantu. SPG dan lain-lain sih. Oke, buat bantuin helpful Yasmin banget lah sih, ya. Insya Allah. Karena mengirimkan orang untuk jadi jaga booth kan gak make sense. Jadi kita alhamdulillah nge-reach beberapa mahasiswa dan mereka mau banget gitu loh, dengan senang hati mereka. Oke. Padahal kita nggak tanpa sponsor sih ya. Nah terus tadi pertanyaannya mau ini ya, bahas cocok atau nggak sama himar model kayak gini. Mereka alhamdulillah oke ya, karena mereka emang belum terbiasa dengan instan. Konsep instan tuh mereka kan rata-rata kan bikin Pashmina. sendiri ya, pashmina yang mereka bikin. Tapi ya begitu tahu ada yang seperti ini, mereka suka ya Iya. dan dipakai gitu loh. Mereka actually enjoy it, mungkin karena nggak available dan nggak pernah lihat aja kali ya mereka. Dan mereka kan secara trend fashion kalau modus ya lebih terlambat dari kita. Iya, Kita iya. kan justru Udah menciptakan macam-macam. ini. Banyak kita modelnya. Iya. Tapi ya salah satu insight-nya adalah dengan melihat dunia, hati kita lebih, dan pikiran kita juga lebih luas lah, lebih lapang gitu. Masya Allah. Masya Allah. Memang ya Islam itu Masya Allah. Ini luas gimana dan aku indah. kayak pakai ya udah. Mulutnya manis banget di dalaman. Tapi emang selalu manis sih sama temen-temennya ya. Masya Allah. Apalagi nih titipan yang mau disampaikan biar Apa ya udah kayaknya ya. eh
Ini sih ngasih semangat yang mau bikin brand, jangan dengerin kata Hana, nggak usah. Dengerin kata mereka yang sudah melakukan riset lebih dulu, yang tahu banget mau mentargetkan niche yang mana. Terus yang selalu diniatkan ya untuk Betul. ibadah tadi tuh, karena doanya Yasmin waktu di Kabah kayak pengen Allah yang ridho. diridoi. usaha yang yang diridoi bermanfaat. gitu. Amin, amin, semoga ya. Mohon doanya teman-teman. Terus apa lagi Min untuk Terus- teman-teman yang baru bikin brand? Pokoknya yang pertama lurusin niat, semua itu ya kita lakukan dengan niat yang baik pastinya. Doa dulu, doa tuh wajib. Terus udah gitu yang kedua, lihat peluang di sekitar, maksudnya lihat demand dan harus jujur juga sama diri kita sendiri. Kira-kira kita tuh ngerasanya apa ini sekarang gitu. Jadi dari situ biasanya tercipta apa ya? Kebutuhan lah kira-kira. Pengen butuhnya apa gitu. Dan satu lagi mungkin kita dalam memulai bisnis juga kita harus do the homeworknya tuh bener-bener gitu loh Han. Oh, Jangan oke. karena impulsivity, ada yang impulsif Pengen punya atau brand. impulsif Soalnya pernah ngalamin jadi impulsif brand impulsif, owner. semua pernah aku lalui. Semua fase sudah aku lalui. Pernah ada brand yang impulsif dan gagal, tentu ada gitu kan. Terus kemudian inilah seperti kata Yasmin, lihat dulu peluang itu dan lihat marketnya. Apakah itu benar niche market entrance, kita market baru, atau kita masuk ke red ocean dengan sesuatu yang baru, which is kita ya masuk ke red ocean dengan menawarkan POV yang berbeda. Gitu. Oke. Berarti balik lagi diniatkan lagi tadi ya untuk Allah ya. Iya. Dia kayak modest talk lah. Ya Luar amin. biasa loh, Amin. bermanfaat sekali. Doain dong biar Para maju pelaku juga. UMKM. Sampai ketemu nanti di Jakarta Mode Summit ya 10 Amin. Desember. Amin, amin. Sambil dipelototin ini. Tolong di vote. Di vote ya. Rising Modern Brand of the Year. Ya, ya Allah. Benar-benar. Kalau gitu makasih Yasmin, Makasih makasih banyak. Andani. Yes, betul. Love you. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, biar terupdate terus sama episode-episode yang baru dari The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.